Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leni Rumianti. Kali ini kita akan belajar sebuah baru yaitu 11.1 tentang koordinat kartesius di bidang di ruang 3 dimensi. Nah, di sini ada beberapa kompetensi yang harus Anda kuasai setelah mengikuti perkuliahan ini. Jadi, kita langsung simak bersama-sama ya. Oke, untuk yang di sini, untuk yang pertama, di sini yang pertama Anda diharapkan mampu menentukan sumbu X, Y, dan Z. Ini adalah kompetensi yang pertama. Selanjutnya untuk kompetensi yang kedua Anda diharapkan dapat merumuskan jarak. Kemudian yang ketiga, Anda juga diharuskan dapat menentukan pusat dan jari-jari bola. Kemudian yang keempat, Anda juga diharapkan mampu menggambarkan grafik. Kemudian yang terakhir atau yang poin kelima, Anda juga dapat menentukan panjang busur. Nah, ini adalah 5 kompetensi yang harus Anda kuasai setelah mengikuti perkuliahan kali ini, yaitu yang pertama Anda harus bisa menentukan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian yang kedua Anda juga harus dapat merumuskan jarak. Kemudian yang ketiga Anda juga harus dapat menentukan pusat dan jari-jari bola. Kemudian yang keempat Anda juga harus dapat menggambarkan grafik, dan yang terakhir dan yang poin kelima adalah Anda juga harus bisa menentukan panjang busur atau kurva. Nah, di sini untuk menguasai tujuan pembelajaran kita kali ini, jadi kita langsung saja untuk kompetensi yang pertama untuk menentukan sumbu X, Y, Z. Ini ada 2 cara. Cara yang digunakan terserah Anda, yaitu cara yang pertama itu adalah dengan menggunakan sistem tangan kanan. Kemudian untuk cara yang kedua, jadi langsung dengan menggunakan sistem tangan kiri. Nah, ini adalah cara yang digunakan untuk menentukan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi saya praktekkan ya, ini adalah tangan kanan saya. Jadi pada saat saya menggunakan tangan kanan, bisa dilihat ya, ini untuk yang ke atas jempolnya ini adalah menunjukkan sumbu Z-nya. Seperti ini adalah sumbu Z-nya. Jadi kita langsung saja gambarkan. Jadi di sini ada 2 cara yang bisa Anda gunakan untuk menentukan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Yang pertama adalah kaidah tangan kanan atau sistem tangan kanan seperti ini. Nah, pada saat seperti ini yang digunakan tangan kanan saya. Untuk yang jempol ini adalah menunjukkan sumbu Z-nya. Kemudian untuk yang 4 jari lurus ini adalah untuk X-nya. Kemudian pada saat saya putar, pada saat putarannya ini adalah sumbu Y-nya, seperti itu. Jadi lihat ya, tangan kanan saya yang ke atas ini adalah Z-nya, seperti itu. Kemudian yang sana, lurus ke sana, 4 lurus ke atas, ini adalah X-nya, yang ke atas lurus, ini adalah X. Nah, pada saat saya memutar, nah putarannya ini adalah Z-nya, Y-nya, seperti itu.
Saya ulangi lagi ya, ini untuk yang untuk yang sistem tangan kanan, yang jempol ini adalah Z-nya, kemudian yang lurus di sini adalah X-nya, kemudian yang keluar dari telapak tangan juga boleh, ini adalah Y-nya, seperti itu, atau seperti ini boleh. Jadi mana yang lebih mudah bagi Anda. Kemudian jika menggunakan tangan kiri sama, yang ini adalah Z-nya, bisa dilihat ya, ini adalah kiri adalah Z-nya. Kemudian yang di sini yang 4 jari lurus ini adalah X-nya, yang keluar dari telapak tangan ini adalah Y-nya. Seperti itu. Jadi bisa dilihat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini adalah Z, bisa dilihat ya di sini. Di sini adalah Z, kemudian di sini adalah X. Nah, ke sini ini adalah Y-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah dua cara yang digunakan untuk menentukan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi terserah Anda mau menggunakan sistem tangan kanan ataupun menggunakan sistem tangan kiri. Selanjutnya untuk kompetensi yang kedua di sini adalah menentukan jarak 2 titik di sini. Kita langsung saja di sini kita misalkan jaraknya adalah P2 ke P1, misalkan dari sini kita ambil ya, kita misalkan dari sini. Kemudian kita ambil dari sini. Nah, seperti itu. Jadi ditanya di sini adalah P1, di sini adalah P2. Jadi seperti ini. Jadi jarak ini berapa? Seperti itu ya. Kita misalkan saja di sini ini P1, P2. Jadi jarak P1, P2. Jadi kita pakai harga yang kecil saja. P1, P2, jarak P1, P2. Ini adalah kuadrat dari koordinatnya. Jadi X2 min X1 kuadrat ditambah begini ya. Karena kalau memanjang ini kan rumus yang lain, jadi saya ke bawah. Y2 min Y1 kuadrat ditambah akar dari Z2 min Z1 kuadrat. Oke. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk menentukan rumus jarak dari 2 titik. Selanjutnya untuk menentukan pusat, ini persamaan ya yang digunakan. Kemudian untuk menentukan pusat dan jari-jari bola, di sini ada beberapa persamaan yang bisa Anda gunakan. Yang pertama adalah X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat ditambah Z min L kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan baku dari bola. Seperti itu. Di sini X, Y, dan Z. Di sini ada H, ada K, ada L. Ini hanya simbol saja, jadi Anda bisa mengganti dengan beberapa huruf, misalkan saja A, kemudian B, kemudian C, boleh saja. Cuman untuk menyamakan dengan buku yang kita gunakan, yaitu buku Parsal dan Farnborough, jadi kita menggunakan H, K, L. Dimana di sini untuk H, K, dan L itu sama dengan adalah pusat bola. Seperti itu. Jadi H, K, L ini adalah pusat bola. Selanjutnya di sini jari-jari. Di sini R-nya ini adalah jari-jari. R di sini adalah jari-jari. Seperti itu. Jadi pusat bola ini adalah HKL, ini yang akan kita tentukan nanti. Kemudian jari-jari adalah R. Kemudian selanjutnya Anda juga bisa menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua dengan menggunakan titik tengah. Titik tengah atau M-nya. Di mana M1 itu adalah X1 ditambah X2 dibagi 2, kemudian M2 sama dengan Y1 ditambah Y2 dibagi 2, kemudian M3 itu sama dengan Z1 ditambah Z2 dibagi 2. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan pusat dan jari-jari. Seperti itu.
Selanjutnya untuk yang poin keempat, untuk kompetensi yang keempat yaitu dengan menggambarkan grafik. Anda diminta untuk menggambarkan grafik di ruang 3 dimensi. Kemudian di sini caranya adalah dengan menggunakan persamaan. Persamaannya adalah AX ditambah BY ditambah CZ itu sama dengan D. Ini adalah persamaan yang Anda gunakan. Jadi di sini yang Anda cari adalah X-nya berapa di saat Y dan Z-nya sama dengan 0. Kemudian Y-nya berapa pada saat X dan Z-nya sama dengan 0. Dan yang terakhir Z-nya berapa pada saat X dan Y-nya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Baru nanti dicari persamaannya. Kemudian yang terakhir untuk menentukan panjang busur, kita pakai di sini ya persamaan yang digunakan. Di sini adalah L, panjang busur itu adalah integral dari A sampai B dari akar dari turunan. Jadi H aksen T kuadrat ditambah kemudian G aksen T kuadrat ditambah di sini HK ditambah HG. Oke. Jadi di sini ini adalah untuk X-nya. Ini adalah untuk Y-nya, Y-nya ini adalah untuk Z-nya. Ini mau diganti-ganti boleh ya, karena ini adalah suatu fungsi. Jadi H ini Anda mau mengganti F juga boleh, mau mengganti A juga boleh. Artinya di sini H aksen, jadi dia turunan fungsi pertama dari X-nya di sini. Kemudian ini adalah untuk Y-nya, kemudian yang terakhir ini adalah Z-nya. Seperti itu. Jadi saya ulang kembali, di sini Anda diharapkan memiliki 4 kompetensi. Yang pertama menentukan sumbu X, Y, Z itu dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan sistem tangan kanan. Jadi tangan kanan Anda seperti ini. Saya misalkan jadi bisa seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah kaidah tangan kanan. Yang pertama X-nya ke atas, kemudian yang lurus di sini adalah X-nya, kemudian saya tarik ke sini. Ini adalah Y-nya yang seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk kaidah tangan kiri seperti ini adalah Z-nya, kemudian yang lurus ke sana adalah X-nya, saya tarik begini, ini adalah Y-nya. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua dengan menggunakan dengan merumuskan jarak, maksudnya di sini dimisalkan saja ada 2 titik. Titik 1 adalah P1 dan titik 2 adalah P2. Jadi Anda harus mampu bisa mencari berapakah jarak dari titik P1 ke P2. Seperti itu. Jadi kita cari dengan menggunakan penjumlahan kuadrat dari koordinat masing-masing. Jadi X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, di sini ada beberapa persamaan yang perlu Anda kuasai. Yang pertama di sini adalah persamaan baku dari bola. Di sini ada X min KH, kemudian Y min K, Z min L. Ini H, K, L ini merupakan pusat bola. Di sini pusat bola simbolnya bisa diganti-ganti sesuai kesepakatan saja. Jadi tidak mutlak HKL seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini R-nya adalah jari-jari. Anda juga bisa menggunakan persamaan yang selain dari yang pertama. Jadi bisa menggunakan persamaan yang keempat, yaitu dengan mencari titik tengahnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada M1. Ini adalah penjumlahan dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z dibagi 2. Seperti itu. Dan kemudian untuk menggambarkan grafik, di sini ada satu persamaan. Di sini AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Nah, di sini cara yang Anda gunakan adalah yang pertama men-set atau memberikan titik di mana Y dan Z-nya adalah 0. Jadi Anda harus mencari X-nya berapa,
Kemudian selanjutnya pada saat X dan Z-nya itu sama dengan 0, Anda mencari Z-nya berapa, dan yang terakhir pada saat X dan Y-nya sama dengan 0, Anda mencari Z-nya berapa. Kemudian baru digambarkan di grafik untuk X, Y, dan Z seperti itu. Dan yang terakhir adalah mencari panjang busur. Di sini bisa menggunakan rumus L. L ini adalah integral dari A sampai B akar dari turunan dikuadratkan terhadap P. Seperti itu. Ini kuadrat ya. Jadi semua dikuadratkan, ini dikuadratkan ya. Jadi turunannya dikuadratkan, dan turunan untuk Z-nya dikuadratkan. Jadi X, Y, Z-nya semuanya dikuadratkan. Kemudian diintegralkan terhadap dt, seperti itu. Nah, ini adalah materi yang harus Anda kuasai di 11.1. Saya pastikan ini sangat mudah jika Anda benar-benar memperhatikan, dan jangan khawatir untuk menambahkan pemahaman lebih lanjut. Kita akan bahas untuk soal-soal di sesi yang kedua, seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus berdoa, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya karena bulan ini adalah bulan Ramadan, seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.